Halo semuanya, saya Kejerika Busrubati. Di sini saya akan membahas materi mengenai probabilitas dan distribusi probabilitas. Di sini ada latar belakang. Probabilitas merupakan salah satu cabang statistika yang digunakan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering menghadapi situasi yang tidak pasti, sehingga diperlukan probabilitas untuk membantu memperkirakan kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Dalam bidang kesehatan, probabilitas memiliki peran yang sangat penting karena digunakan untuk menganalisis data pasien, memprediksi risiko penyakit, dan membantu pengambilan keputusan medis. Dengan memahami probabilitas, tenaga kesehatan dapat membuat keputusan berdasarkan data yang lebih akurat. Selain itu, distribusi probabilitas digunakan untuk mengetahui pola penyebaran data dalam penelitian. Oleh karena itu, pemahaman mengenai probabilitas dan distribusi probabilitas sangat penting bagi mahasiswa manajemen informasi kesehatan dalam pengolahan data statistik dan juga penelitian kesehatan. Adapun pengertian probabilitas. Probabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nilai probabilitas berada di antara 0 sampai 1. Nilai 0 berarti kejadian tidak mungkin terjadi, dan nilai 1 berarti kejadian pasti terjadi. Semakin besar nilai probabilitas, maka semakin besar peluang suatu kejadian terjadi. Probabilitas biasanya dinyatakan dalam bentuk pecahan, desimal, dan juga persen. Rumus probabilitas. P atau A, probabilitas kejadian A. N atau A jumlah kejadian yang diinginkan, N atau S jumlah seluruh ruang sampel. Adapun konsep dasar probabilitas. Dalam probabilitas terdapat beberapa konsep penting yaitu 1. Ruang sampel. Ruang sampel adalah seluruh kemungkinan hasil yang dapat terjadi dalam suatu percobaan. Dan yang kedua, kejadian. Kejadian adalah bagian dari ruang sampel yang menjadi perhatian dalam suatu percobaan. Dan yang ketiga, peluang kejadian. Peluang kejadian adalah kemungkinan munculnya suatu kejadian tertentu. Konsep-konsep ini menjadi dasar dalam perhitungan probabilitas dan juga analisis statistik. Adapun manfaat probabilitas antara lain, membantu pengambilan keputusan, memprediksi suatu kejadian, membantu analisis penelitian, menentukan risiko penyakit, membantu evaluasi pelayanan kesehatan. Dalam bidang kesehatan, probabilitas digunakan untuk menentukan kemungkinan pasien terkena penyakit tertentu berdasarkan data statistik. Distribusi probabilitas adalah cara untuk menggambarkan penyebaran probabilitas suatu variabel acak. Distribusi probabilitas menunjukkan bagaimana nilai probabilitas tersebar pada suatu data. Distribusi probabilitas sangat penting dalam statistika karena membantu peneliti memahami pola data dan juga memprediksi kejadian di masa depan. Adapun jenis distribusi probabilitas dibagi menjadi dua jenis, yaitu distribusi diskrit. Distribusi diskrit yang digunakan untuk data yang dapat dihitung satu persatu. Contohnya jumlah pasien, jumlah kesalahan input data, dan juga distribusi kontinu. Distribusi kontinu yang digunakan untuk data dalam bentuk rentang. Contohnya berat badan pasien, tinggi badan, dan juga tekanan darah. Adapun distribusi binomial. Distribusi binomial digunakan untuk menghitung probabilitas kejadian yang hanya memiliki dua kemungkinan hasil, seperti berhasil atau gagal. Contoh dalam kesehatan, pasien sembuh atau tidak sembuh, pasien menerima vaksin atau menolak vaksin, dan juga rumus distribusi binomial. N sama dengan jumlah percobaan, X sama dengan jumlah keberhasilan, P sama dengan probabilitas berhasil, Q sama dengan probabilitas gagal. Adapun contoh distribusi binomial. Probabilitas seorang pasien menolak vaksin
sebanyak 0,2. Jika terdapat 5 pasien, tentukan peluang tepat satu pasien menolak vaksin. N sama dengan 5, X sama dengan 1, P sama dengan 0,2, dan Q sama dengan 0,8. Penyelesaiannya. Jadi, peluang tepat satu pasien menolak vaksin adalah 0,4096. Distribusi Poisson. Distribusi Poisson digunakan untuk menghitung jumlah kejadian dalam interval waktu tertentu. Distribusi ini biasanya digunakan untuk data yang jumlah kejadiannya kecil tetapi sering terjadi. Contohnya, jumlah kesalahan input data, jumlah pasien datang per jam, jumlah infeksi dari pasien. Contoh distribusi Poisson. Rata-rata kesalahan input data rekam medis adalah 2 kesalahan per hari. Tentukan peluang tepat 2 kesalahan terjadi dalam satu hari. Penyelesaiannya, jadi peluang tepat 2 kesalahan adalah 0,224 atau 22,4%. Penerapan probabilitas dalam kesehatan. Probabilitas banyak digunakan dalam bidang kesehatan seperti menentukan risiko penyakit, menghitung keberhasilan pengobatan, menentukan efektivitas vaksin, menganalisis data pasien, membantu peneliti kesehatan. Dengan probabilitas, tenaga kesehatan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data statistik. Kelebihan dan kekurangan probabilitas. Kelebihannya, membantu pengambilan keputusan, membantu prediksi kejadian, mempermudah analisis data. Kekurangannya, hasil berupa kemungkinan bukan kepastian, membutuhkan data yang akurat, kesalahan data dapat memengaruhi hasil probabilitas. Adapun teori pertama yaitu probabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan peluang terjadinya suatu kejadian. Nilai probabilitas berada antara 0 sampai 1. Semakin besar nilai probabilitas, maka semakin besar kemungkinan suatu kejadian terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari, probabilitas digunakan untuk membantu perkiraan suatu kejadian yang belum pasti. Dalam bidang kesehatan, probabilitas digunakan untuk menentukan risiko penyakit, peluang kesembuhan pasien, dan keberhasilan suatu pengobatan. Adapun teori kedua, distribusi probabilitas adalah cara untuk menggambarkan penyebaran probabilitas suatu variabel acak. Distribusi probabilitas membantu peneliti memahami pola data dan memprediksi kejadian berdasarkan data yang telah tersedia. Distribusi probabilitas terdiri dari distribusi diskrit dan juga distribusi kontinu. Distribusi diskrit meliputi distribusi binomial dan Poisson, sedangkan distribusi kontinu meliputi distribusi normal. Adapun soal kasus pertama yaitu, di sebuah rumah sakit terdapat 250 pasien, sebanyak 100 pasien menderita hipertensi. Pertanyaannya, berapakah probabilitas pasien yang dipilih secara acak menderita hipertensi? A 0,2, B 0,3, C 0,4, D 0,5, E 0,6. Jawaban yang tepat yaitu C, 0,4. Pembahasannya, diketahui jumlah hipertensi 100, jumlah seluruh pasien 250. Maka kita menggunakan rumus probabilitas. Maka, jadi probabilitas pasien yang dipilih secara acak menderita hipertensi adalah 0,4 atau 40%. Adapun soal kasus kedua, probabilitas seorang pasien menolak vaksin adalah 0,2. Jika terdapat 5 pasien, tentukan peluang tepat satu pasien menolak vaksin. A 0,2048, B 0,4096, C 0,3277, D 0,0512, E 0,1024. Jawaban yang tepat yaitu B, 0,4096. Pembahasannya, diketahui N sama dengan 5, X sama dengan 1, P sama dengan 0,2, dan Q sama dengan 0,8. Maka kita menggunakan rumus distribusi binomial, mensubstitusikan nilai, dan membuat perhitungan. Jadi peluang tepat satu pasien menolak vaksin adalah B, 0,4096.
Dan lanjut ke soal kasus ketiga. Rata-rata pasien datang ke klinik adalah 3 pasien per jam. Tentukan peluang tepat 2 pasien datang dalam 1 jam. A 0,112, B 0,149, C 0,224, D 0,301, E 0,448. Jawaban yang tepat yaitu C 0,224. Pembahasannya, diketahui Y sama dengan 3, X sama dengan 2. Maka kita menggunakan rumus distribusi Poisson, membuat substitusi nilai, dan membuat hasil perhitungan. Jadi peluang tepat 2 pasien datang dalam 1 jam adalah 0,224 atau 22,4%. Adapun pembahasan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu, probabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Distribusi probabilitas digunakan untuk melihat pola penyebaran probabilitas pada suatu data. Dalam bidang kesehatan, probabilitas sangat penting karena digunakan untuk menganalisis data pasien, menentukan risiko penyakit, dan membantu peneliti kesehatan. Dengan memahami probabilitas dan distribusi probabilitas, mahasiswa manajemen informasi kesehatan dapat melakukan analisis data secara lebih tepat dan akurat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.